Pertumbuhan dan perkembangan pada anak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sejak dini. Penyimpangan tumbuh kembang pada anak akan berdampak pada masalah kesehatannya di masa yang akan datang. Salah satu masalah kesehatan terkait tumbuh kembang anak adalah stunting. Program pemerintah dalam menurunkan stunting berfokus pada pemberian intervensi gizi spesifik. Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu pemberian stimulasi tumbuh kembang pada anak. Berdasarkan data UPT Puskesmas Asembagus pada tahun 2023, terdapat 85 balita stunting dan pada tahun 2024 terdapat 81 balita stunting. Sebanyak 30% atau 24 balita stunting tahun 2024 mengalami gangguan tumbuh kembang. Data tahun 2023, sebanyak 3.489 bayi balita, ada 3.183 bayi balita yang sudah dilayani SDI-DTK. Dan hanya 30% orang tua yang tahu tentang pentingnya SDI-DTK. Stimulasi dini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan pada anak, sehingga membentuk kemampuan perkembangan dasar dan tumbuh kembang yang optimal. Menurut penelitian, terdapat pengaruh pemberian stimulasi orang tua terhadap perkembangan anak. Kemampuan orang tua dalam memberikan stimulasi harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, agar tumbuh optimal dan tidak mengalami penyimpangan tumbuh kembang. Akan tetapi, sebagian orang tua masih mengabaikan pemberian stimulasi sejak dini, karena kurangnya informasi bagaimana cara dan pentingnya memberikan stimulasi sejak dini yang bisa dilakukan secara mandiri. Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya SDI-DTK menggerakkan UPT Puskesmas Asembagus untuk mengembangkan inovasi pada tahun 2023, yaitu Laobuspa, yang berfokus pada pelayanan kuratif terapi tumbuh kembang anak, menjadi Laobuspa Ratu Kembang yang berfokus pada ranah preventif dengan mengoptimalkan peran orang tua dalam melakukan pola asuh yang baik. Dengan target 100% bayi balita stunting yang mengalami penyimpangan perkembangan mendapatkan pelayanan SDI-DTK, 100% bayi balita yang mendapatkan pelayanan SDI-DTK, dan 100% orang tua bayi balita yang secara mandiri melakukan surveillance pemantauan perkembangan di buku KIA. Namun demikian, pemberdayaan orang tua dalam memberikan stimulasi tumbuh kembang pada anak bukanlah hal yang mudah. Adanya kultur budaya di masyarakat bahwa anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan masanya sendiri menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan dalam membangun program inovasi ini. Dengan inovasi Laobuspa Ratu Kembang dapat meningkatkan peran serta orang tua dalam mendeteksi dini tumbuh kembang sehingga dapat dengan cepat menemukan penyimpangan tumbuh kembang anak. Dengan begitu, tenaga kesehatan bisa dengan cepat melakukan langkah kuratif. Dampak yang didapatkan dari adanya inovasi Laobuspa Ratu Kembang yaitu adanya kolaborasi antara tenaga kesehatan dan orang tua dalam melakukan langkah preventif menangani masalah tumbuh kembang anak. Selain itu, orang tua juga mendapatkan edukasi tentang bagaimana pola asuh yang baik dan bagaimana menjadi orang tua yang berdaya guna dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang pada anak. Hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan orang tua yang secara mandiri melakukan pemantauan tumbuh kembang dari 30% di tahun 2023 menjadi 50% pada akhir tahun 2024. Sebelumnya saya belum tahu adanya latihan perkembangan pada anak saya. Dengan adanya inovasi Laobuspa Ratu Kembang, saya tahu dan mampu memberi stimulasi untuk anak saya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala UPT Puskesmas Asembagus, mendukung penuh terlaksananya program inovasi Laobuspa Ratu Kembang di UPT Puskesmas Asembagus. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kecamatan Asembagus dan sekitarnya. Mari kita meningkatkan peran serta orang tua dalam melaksanakan deteksi dini tumbuh kembang terhadap anak-anak kita, sehingga terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.